Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pembahasan tentang makalah yang telah kami buat, yaitu tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Langsung saja, yang pertama, marfu, mauquf, dan maqtu. Hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW. Terus hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Hadis maqtu adalah hadis yang sanadnya berujung pada tabi'in atau penerus. Contoh hadis ini adalah Imam Muslim meriwayatkan dalam pembukaan sahihnya bahwa Ibnu Sirin mengatakan pengetahuan ini atau hadis adalah agama, maka berhati-hatilah kamu dari mana kamu mengambil agamamu. Selanjutnya hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Hadis sahih yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Kedua, hadis hasan. Bila hadis yang tersebut sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya, serta matanya tidak syad serta cacat. Hadis dhaif, lemah, ialah hadis yang sanadnya tidak tersambung dapat berupa mursal, mu'allaq, mudallas, munqati atau muzal, dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, mengandung kejanggalan atau cacat. Hadis maudhu, bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam sanadnya dijumpai penutur yang memiliki kemungkinan berdusta. Selanjutnya mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang dalam setiap sanadnya dan mustahil para perawinya itu sepakat berdusta, sebab hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang, oleh karena itu diyakini kebenarannya. Sedangkan hadis ahad yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Ilin. Yang kelima ada Al-Hujah. Al-Hujah adalah gelar kepakaran dalam bidang hadis yang lebih tinggi dari Al-Hafidh. Seorang hujah dengan keluasan dan keteguhan hafalannya telah menjadi rujukan dalam berhujah bagi para hafidh. Pada level ini, seseorang telah menghafalkan hadis sebanyak 300.000, lengkap dengan matan dan sanadnya, serta mengetahui keadaan para perawinya dari segi jarah dan ta'dil. Di antara ulama yang telah mendapat kepakaran ini adalah Hisham ibni Arwan ibni Zubair bin Awam. Yang kedua, Hisham ibni Zakwan al-Bashir. Yang ketiga, Bashir ibni al-Mufaddil ibni Laqit, seorang guru dari Imam Hambal. Yang keenam ada Al-Hakim. Al-Hakim adalah gelar ulama hadis yang memiliki tingkat kepakaran lebih tinggi daripada Al-Hujah. Pada tingkatan ini, seorang ulama hadis benar-benar telah menguasai hadis yang telah diriwayatkannya. Dan ulama yang bergelar Al-Hakim adalah yang pertama Sufyan Al-Thawri, dua Malik ibni Anas, yang tiga Ahmad ibni Hambal, yang ketujuh Amir al-Ma'minim fi al-Hadis. Gelar ini adalah gelar tertinggi dari seorang kepakaran ulama hadis. Pada tingkatan ini, seseorang telah benar-benar diakui, bahkan namanya telah masyhur di karangan para ulama mengenai kepakarannya dalam bidang hadis, sehingga ia menjadi imam dan panutan bagi umat di masanya. Di antara ulama yang mendapat gelar ini adalah Sufyan As-Sawri, Malik ibni Anas, Imam Al-Bukhari. Istilah yang berhubungan dengan sumber pengutipan. Di dalam ilmu hadis dikenal berbagai istilah yang berhubungan dengan sumber pengutipan hadis. Istilah-istilah tersebut adalah yang pertama akhrajul as-sab'ah. Istilah ini umumnya mengiringi matan dari suatu hadis. Hal tersebut berarti bahwa hadis ini disebut terdahulu diriwayatkan oleh 7 ulama atau perawi hadis, yaitu Imam Ambal, Imam Al-Bukhari,
Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedua ada akhraju as-sittah. Maksud inilah adalah bahwa matan hadis yang disebutkan dengannya adalah diriwayatkan oleh 6 perawi hadis, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama saya Nugraha Ramadan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Dan juga saya sekaligus sebagai presentator yang terakhir. Ketiga, akhrajahu al-khamsah atau disebut juga akhrajahu ar-rab'ah wa Ahmad. Maksudnya adalah bahwa matan hadis yang disebutkan bersamanya diriwayatkan oleh 5 orang imam hadis, yaitu siapa saja, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang keempat, akhrajahu ar-rab'ah atau akhrajahu ashab al-sunan. Maksudnya bahwa matan hadis yang disebutkan dengannya diriwayatkan oleh 4 orang imam hadis, yaitu siapa, yaitu yang penyusunan kitab-kitab sunan yang terdiri dari Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kelima, akhrajahu ats-tsalatsah. Maksudnya adalah bahwa matan hadis yang disebutkan besertanya diriwayatkan oleh 3 orang imam hadis, yaitu siapa saja, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Keenam, muttafaqun alaih. Maksud muttafaqun alaih bahwa matan hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan ketentuan bahwa sanad terakhirnya yaitu di tingkat sahabat bertemu. Perbedaan dengan akhrajuhu Bukhari wa Muslim adalah bahwa yang disebut terakhir matan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi sanadnya berbeda pada tingkatan sahabat, yaitu di tingkat sahabat kedua sanad tersebut tidak bertemu. Istilah yang terakhir ini sama dengan rawahu al-syaikhan, akhrajahu al-syaikhan, atau rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang terakhir, yang ketujuh, akhrajahu al-jamaah. Maksud dari akhrajahu al-jamaah ialah bahwa matan hadis tersebut diriwayatkan oleh jemaah ahli hadis. Pengertian istilah-istilah di atas adalah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Bulughul Maram dan Muhammad Ismail al-Syana'i di dalam Subul As-Salam, itu syarah dari Bulughul Maram. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaukani di dalam Nail al-Watar, terdapat beberapa perbedaan, yaitu yang dimaksud dengan rawahu al-jamaah adalah sama dengan akhrajahu al-sab'ah, yakni Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dan istilah muttafaqun alaih menurutnya adalah Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang tidak sopan atau tidak yang dimengerti, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.